Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Dalam video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 13. Bab 13 di sini judulnya Nanji desu ka? Nanji desu ka? Nanti Nanji desu ka di sini itu artinya jam atau pukul berapa. Jadi di sini kita akan berlatih menyebutkan jam dan menit dalam bahasa Jepang itu seperti apa. Kemudian ungkapan menginformasikan waktunya seperti apa terkait jam dan menit ya. Jadi harapannya kedepannya kalian bisa mengetahui, memahami betul istilah atau penyebutan jam dan menit dalam bahasa Jepang itu bagaimana dan penggunaannya dalam pola kalimat itu seperti apa gitu ya. Kita lanjut. Di sini kita mengingat kembali angka dalam bahasa Jepang itu bagaimana pengucapannya. Nah, di sini untuk angkanya itu saya cukupkan sampai angka 12 saja karena terkait jam gitu ya. Di sini ada angka yang memiliki dua cara penyebutan ya. Di sini ada 3 yaitu 4, 7, dan 9. Nah, itu penyebutan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini sudah saya tandai dengan yang warna merah. Jadi tulisan dengan warna merah itu atau pengucapan atau penyebutan yang menggunakan uh, warna merah itu yang adalah yang akan kita gunakan di pembelajaran kali ini gitu ya. Untuk angka 4 yang akan kita gunakan adalah hyo, kemudian 7 adalah shichi, 9 adalah ku. Gitu ya. Ketiga itu yang akan digunakan. Sisanya menyesuaikan. Untuk rumus penyebutan angka sudah pernah saya jelaskan juga di bab 10. Silahkan dipelajari kembali ya. Untuk angka belasan seperti apa, angka puluhan seperti apa. Kita lanjut. Nah, untuk kosakata di sini ada 6 kosakata kunci yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada ji ya. Ada ji ini ya. Ji. Nah, untuk ji di sini artinya jam gitu ya. Kemudian di bawah ada fung ya. Fung. Dibacanya fung bukan fun dalam bahasa Inggris ya. Hati-hati tertukar. Dibacanya tetap fung. Apa adanya. Kemudian di bawah ada yoru. Yoru di sini artinya malam. Kemudian ada ima. Ima di sini itu artinya sekarang ya. Kemudian gozeng di sini artinya arti meridian atau AM. Kemudian ada gogo atau PM ya, post meridian. Nah, untuk gozeng di sini sama penggunaannya seperti dalam bahasa Inggris yaitu dari jam 00 sampai jam 12. Kemudian gogo penggunaannya dari jam 12 sampai jam 00 gitu ya. Nah, untuk penyebutan jam dalam bahasa Jepang rumusnya kurang lebih sama dengan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dalam bahasan penyebutan tanggal dan bulan, yaitu bilangan ditambah apa namanya bahasa Jepangnya ya, kata sambungnya. Nah, di sini bilangan ditambah dengan ji. Ji itu tadi artinya jam ya. Bilangan ditambah ji. Nah, di sini ada 12 dan di sini jam 4 itu khusus dibacanya yoji. Yoji. Meskipun tadi saya bilang bahwa yang akan kita gunakan adalah yong, tapi di sini untuk jam 4 itu eng-nya menghilang gitu ya. Jadi hanya dibaca yoji, bukan yongji ya, tapi yoji. Yoji. Itu untuk jam 4 ya. Untuk jam 7 tadi shichiji ya. Jam 9 kuji. Sisanya menyesuaikan. Nah, bagaimana sih penyebutan yang benar dalam bahasa Jepangnya? Nah, ini ada audionya. Kita dengarkan bersama-sama. 1時。1時です。2時。2時です。3時。
3時です。4時、4時です。5時、5時です。6時、6時です。7時、7時です。8時、8時です。9時、9時です。10時、10時です。11時、11時です。12時、12時です。Ya, itu tadi audio penyebutan jam dalam bahasa Jepang ya. Untuk jam 1 itu ada ichiji. Ichiji ya. Untuk jam 2 niji. Niji. Jam 3 sanji. Sanji. Jam 4 yoji. Yoji. Untuk jam 5 goji. Goji. Jam 6 rokuji. Rokuji. Jam 6 ya. Jam 7 shichiji. Shichiji. Jam 8 hachiji. Hachiji. Jam 9 kuji. Kuji. Jam 10 juji. Juji. Jam 11 juichiji. Juichiji. Jam 12 juniji. Juniji. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian download PowerPoint ini dan pelajari lagi ya audionya seperti apa, penyebutannya seperti apa. Usahakan mirip gitu ya pengucapan yang kalian lakukan dengan pengucapan yang ada di audio. Itu untuk yang jam ya. Kita beralih ke penyebutan menit dalam bahasa Jepang. Untuk rumusnya masih sama, bilangan, kemudian di belakangnya ditambahkan kosakata Jepangnya gitu ya. Nah, untuk menit di sini ada dua pengucapan, yaitu ada fung dan juga pung gitu ya. Bedanya apa sih? Nah, kita cek di bawah. Nah, untuk yang di sini kita hanya akan menjelaskan dengan apa ya? Namanya kelipatan 5 gitu ya. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, pertama untuk 5 menit di sini ada gofung. Gofung ya. Gofung, go itu 5, fung menit ya. Nah, kemudian di sini ada 10 menit. Jupung. Jupung. Nah, di sini adalah penggunaan khusus gitu ya untuk 10 dan kelipatannya itu yang digunakan adalah fung bukan fung ya. Nah, kalau biasanya ju itu dibaca panjang, ketika kita mengucapkan menit itu ju-nya jadi pendek tapi diberi penekanan di pungnya gitu ya, di p-nya nih. Jadi jupung gitu ya. Jupung. Jupung gitu ya. Kemudian ada 15 menit di sini jugofung. Jadi rumusnya ingat ya. Jugo itu 10 ditambah 5. Jugo. Tinggal tambahkan fung dalam. Hati-hati jangan sampai terkecoh. Jangan jupung go fung, itu salah. Tapi jugo fung gitu ya. Angkanya dulu, baru ditambah dengan fung. Gitu ya. Nah, untuk 20 menit, itu tadi ya, mengacunya ke sini. Untuk kelipatan 10 menggunakan jupung. Jadi jupung ini menjadi satu kesatuan. Di depannya kalian tinggal
menyesuaikan angkanya saja. Berhubung menit hanya sampai menit ke-50, maka di sini yang perlu kalian pelajari adalah angka 2, kemudian 3, 4, dan 5 gitu ya. Ini jupung, kemudian sanjupung ada sanjupung, yang jupung untuk 40, 50 ada gojupung gitu ya. Mudah dan saya rasa ini untuk ini jupung dan fung gitu ya. Sisanya menyesuaikan. Niju gofung 25 menit, sanju gofung 35 menit, yongju gofung 45, goju gofung 55 menit ya. Jadi untuk fung itu sebutkan angkanya dulu baru tambah fung, sedangkan untuk yang jupung atau kelipatan 10, fung dan ju-nya menjadi satu kesatuan gitu ya. Begitu kurang lebih. Oke, nah di sini ada kosakata baru ya, yaitu hang. Hang. Nah, hang di sini apa sih Sensei? Nah, untuk hang di sini digunakan untuk menggantikan sebutan 30 menit saat menyatakan lewat 30 menit begitu ya. Jadi kalau misalnya di kita jam setengah 8 misalnya. Itu kan maksudnya jam 7.30 begitu ya. Setengah 8 tuh 7.30. Nah, jadi di Jepang tuh nggak nyebut setengah 8. Enggak, bukan seperti itu ya. Tapi jam misalnya 7.30. Menyebutkannya 7.30. Nah, jam 7-nya itu tadi shichiji ya. Nah, 30-nya di sini adalah hang. Ya, begitu. Jadi shichiji hang. Jadi 7 lewat 30 menit. Bukan setengah 8. Penyebutannya bukan seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada contoh, yaitu jam 3 lebih 30 menit. Nah, jadi di sini ada dua opsi pengucapan gitu ya. Yang pertama ada sanji sanjupung, atau boleh yang kedua sanji hang. Itu cukup ya. Nah, untuk penggunaan hang sendiri di sini cukup ditulis hang saja, sampai hang saja gitu. Tidak perlu ditambahkan fung atau pung. Jadi langsung ini sanji hang. Sanji hang. Gitu ya. Sanji hang. Tidak perlu ditambahkan fung atau pung. Nah, untuk pola kalimat di sini yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama adalah kata bilangan satu, isinya bilangan, kemudian tambah kanji dan des gitu ya. Pola kalimat yang ini itu digunakan untuk menyatakan jamnya saja, gitu ya. Misalnya di sini ada contoh kuji des, kuji des. Untuk pola kalimat ini juga tadi sudah sempat terdengar di audio yang sebelumnya. Jadi hanya tinggal sebutkan jamnya saja, kemudian ditambahkan des gitu ya. Artinya jam 9. Kemudian untuk kata benda satu, pola kalimat yang kedua itu ya, adalah kata benda satu bilangan, tambah ji, kemudian kata bilangan 2, kata benda 2 yaitu isinya bilangan untuk menit, kemudian fung, kemudian terakhir tambahkan des. Kata benda satu bilangan ji, kemudian kata benda 2 bilangan fung, kemudian des gitu ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jam dan menit. Ya. Di sini contohnya ima ichiji juppun desu. Ima ichiji juppun desu. Ima itu tadi artinya sekarang. Ya. Untuk ichiji juppun itu ichiji jam 1 ya. Jam 1. Jupung itu 10. Jadi jam 1 lebih 10. 1 lebih 10. Itu ya. Baik. Contoh kasus lain misalnya jam 12. Misalnya jam 12 lebih 25 gitu ya. Jam 12 itu kan ju ni 12, kemudian tambahkan ji jadi jam 12 lebih 25. Misalnya
25 itu nijugo, kemudian tinggal tambahkan fung gitu ya. Jadi tinggal satukan saja nih pembacaannya. Jadi juniji, nijugo fung, begitu ya. Jadi yang diucapkan adalah jamnya dulu, kemudian menit. Gitu ya. Jam, menit, begitu. Saya rasa mudah untuk dipahami untuk di bagian sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kalimat lain. Itu yang pertama yang kiri atas adalah ima hachiji desu. Ima hachiji desu. Tadi ima itu artinya sekarang ya. Hachiji itu jam 8. Jadi artinya sekarang jam 8. Kemudian yang kanan atas ini ada yoru. Yoru kuji desu. Yoru kuji desu. Nah, yoru di sini artinya malam ya. Jadi jam 9 malam. Nah, untuk yang kiri bawah dan kanan bawah, di sini kita menggunakan sistem 12 jam ya. Jadi ada AM, ada PM. Ya. Nah, untuk yang kiri bawah dulu nih. Yang pertama ada gozen juji desu. Gozen juji desu. Nah, untuk gozen ini tadi AM ya. Juji itu jam 10. Ya. Gozen juji desu artinya jam 10 pagi ya. Nah, kemudian untuk yang kanan bawah itu gogo kuji gofun desu. Gogo kuji gofun desu. Nah, gogonya ini di sini artinya PM. Kuji gofun itu jam 9 lebih 5. Jam 9 lebih 5. Gogo kuji gofun desu. Jadi jam 9 lebih 5 malam. Kan tadi untuk gogo itu dari jam 12 sampai jam 12 malam gitu ya. Kemudian untuk yang gozen itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, untuk arti gogonya sendiri di sini fleksibel. Penggunaannya tergantung pemahaman kita di Indonesia seperti apa, atau di Jepang nanti kalian siapa tahu ke Jepang seperti apa gitu ya. Untuk gogo itu kita ambil contohnya yang di Indonesia. Siang itu dari jam 12 siang sampai jam 2 mungkin ya. Jam 2 itu masih dikatakan siang di kita. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Jadi untuk yang berikutnya dari jam 3 sampai jam 5 mungkin ya. Itu artinya sore. Kemudian untuk dari jam 6 sampai jam 12 malam itu artinya malam. Jadi untuk arti gogo sendiri itu menyesuaikan jam yang kita tunjuk gitu ya. Gogo bisa berarti siang, bisa berarti sore, bisa berarti malam gitu ya. Nah, sama dengan gozen. Gozen itu kalau di kita mungkin jam 12 malam sampai jam 1 itu masih dikatakan malam ya. Kemudian untuk jam 2 sampai jam 10 mungkin jam 10 itu dikatakan pagi. Kemudian siangnya itu dari jam 11 sampai jam 12. Nah, arti gozen kemudian ya sama seperti gogo tadi. Itu menyesuaikan jam yang kita tunjuk ya. Dia bisa berarti malam, pagi, dan siang. Ya. Kalau untuk gogo tadi hanya siang, sore, dan malam. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada pola kalimat tanya. Ya. Pola kalimat tanyanya sebelah kiri itu bisa dilihat ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Nah, ima itu tadi artinya sekarang ya. Kemudian nanji desu ka? Nah, ini barulah pertanyaannya, jam berapa? Kemudian untuk jawabannya di sini di sebelah kanan ada hachiji 15 desu. Hachiji 15 desu. Jam 8 lebih 15. Nah, untuk menjawabnya itu bisa langsung disebutkan jamnya dan menitnya, atau boleh jamnya saja, ya tergantung konteks.
apabila kalian misalnya di depannya ingin ditambahkan gitu ima, boleh ima yang artinya sekarang gitu ya, karena yang dibicarakan adalah sekarang. Kemudian kalau misalnya kalian ingin menjawab lebih detail lagi, ini 8.15 itu maksudnya 8 siang atau 8 malam, kalian boleh menggunakan gozeng dan atau gogo. Jadi nanti jelas, ini jam 8.15-nya itu 8 pagi atau 8 malam, gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ima nanji desu ka, kalian menjawabnya sesuaikan dengan konteks dan keadaan sekitar gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan gozeng atau gogo, kalau misalnya ditanya ima nanji desu ka-nya pagi hari, ya tentu kalian harus menjawabnya menggunakan gozeng gitu ya. Kalau misalnya menanyakannya malam, itu tentu kalian menggunakannya gogo. Jadi menyesuaikan gitu ya. Nah, di sini ada contoh percakapan ya, antara Eko dan Sakura. Di sini Eko dan Sakura ceritanya sedang saling menelpon gitu ya, sedang melakukan panggilan. Nah, di sini Eko menanyakan waktu ya, waktu di wilayah Sakura. Kita coba play audionya ya. Sebentar. さくらさん、東京は今何時ですか？今、夜9時です。ジャカルタは？ジャカルタは今7時です。そうですか。Kita dengarkan lagi ya, sekali lagi. さくらさん、東京は今何時ですか？今、夜9時です。ジャカルタは？ジャカルタは今7時です。そうですか。Oke. Nah, tadi kalian sudah dengar Eko menanyakan, Sakura-san, Tokyo wa ima nanji desu ka? Sakura-san, Tokyo wa ima nanji desu ka? Nah, di sini kalau misalnya yang kita tanyakan adalah waktu di suatu tempat yang bukan tempat kita berada gitu ya. Misalnya lawan bicara kita ada di Tokyo di sini, Sakura. Nah, di sini di depannya kalian cukup tambahkan nama tempatnya, kemudian diikuti wa ya. Di sini kan Tokyo. Nah, Tokyo wa ima nanji desu ka? Tokyo sekarang jam berapa? Begitu ya. Nah, kemudian Sakura menjawab, ima yoru kuji desu. Ima yoru kuji desu. Nah, ima itu sekarang tadi ya. Nah, kalau misalnya ingin lebih rinci bahwa di sana jam 9 malam, di sini bisa menggunakan yoru gitu ya. Yoru di sini sudah mutlak malam artinya. Di sini berarti dia menjawabnya sekarang jam 9 malam, begitu ya. Yoru ini artinya malam. Mutlak artinya malam ya. Tidak ada arti lain dari yoru. Nah, kemudian di sini Sakura membalikan pertanyaannya kepada Eko gitu ya. Tapi di sini Sakura hanya menanyakannya sampai wa-nya saja. Kok bisa begitu sensei? Karena di sini kan kurang lebih sama pola kalimatnya dengan yang sudah dipaparkan oleh Eko di atas ini ya. Tokyo wa ima nanji desu ka? Nah, di sini maksud Sakura adalah Jakarta wa ima nanji desu ka? Gitu ya. Jadi ini tuh pertanyaannya sama dengan pertanyaan Eko. Jakarta wa ima nanji desu ka? Tapi karena konteks yang dibahas dalam percakapan ini adalah jam saat ini itu jam berapa, maka boleh dihilangkan ya ima nanji desu ka-nya. Jadi hanya sampai Jakarta wa. Tapi di sini untuk nadanya atau intonasinya itu naik ya. Jadi ya nada bertanya saja begitu. Jakarta wa, kalau Jakarta, nah ya, kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, kurang lebih. Nah, kemudian di sini Eko menjawab,
Jakarta wa ima shichiji desu. Jakarta wa ima shichiji desu. Jakarta sekarang jam 7. Ya. Ini sebuah fun fact bahwa Indonesia dan Jepang itu biasanya hanya berbeda 2 jam gitu ya. Jadi kalau misalnya di Jepang jam 9 malam, di kita berarti jam 7 malam gitu ya. Kalau misalnya di kita jam 8 malam, berarti di sana jam 10 malam. Begitu. Ya. Nah, terakhir di sini ada Sakura merespon kembali so desu ka. So desu ka. So desu ka sudah sering kita pelajari juga ya di bab-bab sebelumnya, itu artinya oh begitu. Ya. Oh begitu. Nah, kita coba dengarkan sekali lagi audionya. さくらさん、東京は今何時ですか？今、夜9時です。ジャカルタは？ジャカルタは今7時です。そうですか。Ya, itu tadi contoh percakapan bagaimana kita menanyakan jam di suatu tempat gitu ya, yang bukan wilayah kita berada, kemudian bagaimana cara menjawabnya begitu ya. Jadi di sini kita mempelajari penggunaan kosakata jam dan menit dalam bahasa Jepang itu seperti apa ya tadi. Untuk jamnya itu tadi dengan rumus bilangan ditambah ji gitu ya. Untuk menit itu bilangan ditambah fung ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari waktu-waktu keterangan yang lebih rincinya. Di sini ada yoru yang artinya malam. Kemudian ada ima yang artinya sekarang. Kemudian ada gozeng yang artinya AM ya. Kemudian ada terakhir gogo yaitu PM. Untuk pola kalimatnya juga sudah kita pelajari tadi, bilangan tambah jides. Kemudian kata benda satu berupa bilangan ditambah ji dan terakhir tambahkan des. Kemudian yang pola kalimat kedua, kata benda satu bilangan ditambah ji yang menunjukkan jam. Kemudian kata benda dua bilangan ditambah fung yang menunjukkan menit gitu ya. Kemudian tambahkan des di belakangnya, jangan lupa. Oke. Untuk pola kalimat tanya kita juga sudah menanyakan sudah mencoba menanyakan gitu ya. Ima nanji desu ka itu sekarang jam berapa? Kemudian dijawabnya bagaimana begitu ya. Nah, sedangkan dalam pola kalimat percakapan ini adalah pola kalimat menanyakan jam di wilayah di luar wilayah kita berada gitu. Ini percakapan antara Eko dan Sakura. Eko misalnya ada di Indonesia, ada di Jakarta, dan Sakura ada di Tokyo begitu ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada tugas ya yang perlu kalian kerjakan. Untuk tugasnya sendiri sebentar, diskon dulu. Nah, ini ya, ada 5 soal. Di sini ada audionya juga. Kalian bisa dengarkan nanti. ナッターさん、バンコクは今何時ですか？今、夜7時です。 Nah, begitu ya, kurang lebih seperti itu audionya. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan renshu ini. Tulis ulang soalnya di buku tugas kalian masing-masing. Nah, untuk jawabannya langsung saja diisikan gitu ya. Jadi ketika kalian menulis ulang soal, sekaligus langsung isi jawabannya gitu ya. Menyesuaikan dengan yang ada di audio. Jadi kita di sini mencoba untuk mendengarkan gitu ya, sekaligus membiasakan diri mendengarkan orang Jepang bagaimana sih cara bicaranya begitu kurang lebih ya. Ada 5 soal, ini satu audio dari satu soal, satu audio untuk satu soal. Kemudian untuk nomor 4 dan 5 itu 2 nomor untuk satu audio untuk 2 nomor soal gitu ya.
Itu saja barangkali. Seperti biasa, apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi saya, Rizky Sensei, melalui WA ya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.